Selamat pagi teman-teman semua, saudaraku yang ada. Pagi ini indah sekali. Salam selamat sejahtera. Banyak suara burung di luar rumah. Sambil menikmati kopi, makan sukun yang dibuat oleh mamanya anak-anak. Teman-teman bisa lihat. Tuh. Ketempat keripik separuh doreng. Mamanya habis jalan-jalan ke atas lihat kebunnya dan katanya banyak monyet di atas tadi. Iya. Nah, itu pun pagi-pagi. Ya, memang monyet ya memang seperti itu. Nah itu. Sambil mencoba madu kerja yang baru. Nah ini. Diasah terus. Sudah diasah. Nah, ini yang baru selesai, langsung turun lapangan ke kebun. Bagaimana hasilnya? Wah, pantas tadi aku masih tidur, tapi terdengar suara kesek suara masah di luar. Waduh, lumayan tajam juga mamanya masah. Nah, itu dua sekali lagi tajam ya, makan dulu. Nah ini mandau kerja, bukan tempilan ya, jangan salah. Itu. Ada teman-teman yang bertanya, "Empu, bisakah mandau tempilan itu dipakai untuk kerja?" Bisa. Kalau mau bawa mandau tempilan itu untuk kerja bisa. Cuman mandau tempilan bukan diprioritaskan untuk mandau kerja. Bukan dia nggak bisa dia pakai, tapi bukan diprioritaskan untuk itu. Karena mandau tempilan memang diprioritaskan untuk sebagai pertahanan diri kita, untuk sebagai pegangan kita ketika ada sesuatu hal yang mengharuskan kita mencabutnya. Itu yang diingat. Sumpamanya ada rampok, ada penjahat maling masuk dalam rumah kan, makanya itu tempilan. Empu tidak pernah menganjurkan mandau tempilan itu ditaruh di luar rumah. Di luar rumah maksudnya di ruang tamu, bukan di luar rumah. Kalau luar rumah sana malah bahaya. Maksud empu tidak menganjurkan mandau tempilan itu ditaruh di ruang tamu. Mandau tempilan haruslah ditaruh di dalam kamar, daerah tempat tidur kita, dekat dengan tempat tidur seperti itu, supaya jangkauannya mudah ketika terjadi apa-apa. Makan dengan reaksi sigap, gesit, dengan mudah menggapainya. Tuh. Karena iro engko butuh kulis wali lah. Iro mamanya pusing mengedit videonya. Saya bilang harus itu sebagai seorang youtubers harus bisa mengedit video. Ya, meski memakai HP, tapi dengan hal yang sederhana kita bisa melakukannya. Mengedit dengan cara yang sederhana. Itu seperti saya juga nggak jauh dengan mamanya. Ya kita lakukan apa aja dengan handphone segala macam. Nah, mungkin belum rezeki. Kalau rezeki kenapa enggak suatu saat nanti empu bisa membeli peralatan yang lumayan, yang bisa mengambil gambar video yang bagus untuk masalah mandau, untuk masalah penjelasan yang lain-lainnya, dan enak dilihat oleh teman-teman semua. Nah, tadi malam, pekerjaan tadi malam membuat gagang mandau kemau. Nah ini belum selesai, mungkin ini sekitar 25% pesanan dari saudara kita dari Pulau Jawa sana. Kemarin meminta ulu mandau kemau untuk, nah suara iklan lewat
meminta ulu mandau kemau ini dari kayu ulin. Nah, ini kemau yang sudah jadi punya empu terdahulu, mungkin sering teman-teman lihat. Nah, ini yang sudah jadi punya empu. Nah, ini kemau yang baru dibuat. Nah, ini nggak sama dengan ini. Kalau kita membuat gagang mandau itu sebenarnya kurang bagus kalau sama kayak dicetak seperti itu bentuk ukirannya, gaya ukirannya. Kita harus membuat desain yang lain yang tentunya ada pembedanya, tetapi tetap tidak mengurangi rasa, tidak jauh dari ukiran dibuat oleh orang tua dulu yang sesuai kita pelajari dan ketahui gitu. Jadi ini kemarin yang lumayan besar, empu mencarinya kan ada sekitar 4 biji akar ulin itu, yang 3 sudah jadi ulu tunggur, dan ini untuk ulu kemau karena semua itu adalah pesanan dari saudara kita, ada dari Pulau Jawa, dari mana-mana memesan dengan mandau jadi. Nah, jadi saya harap ketika saudaraku, teman-teman, saudara sekalian ada yang menonton konten empu ini, waduh, mandau saya ini kok belum jadi nih, gimana kabarnya empu ini? Empu harap bersabar ya, karena membuat mandau tempilan ini memang seperti itu. Kita melakukannya kebanyakan dengan cara manual, terkecuali kita melobanginya kalau sudah jadi, hanya itu yang agak modern sedikit, memakai mata bor. Kalau yang lainnya manual semua. Tuh. Empu kenapa nggak pakai mesin, empu, biar lebih cepat kayak yang lain? Karena kalau untuk kita membuat mandau ini memakai mesin, membuat sarung memakai mesin, membuat gagang mandau memakai mesin, bukannya apa? Pertama, empu ini memang terbiasa memakai pisau gitu. Kerjaannya dari empu kecil sampai setua ini hampir 50 tahunan umur memakai pisau. Nah, terus karena mata ini terbiasa melihat, memandang mandau dari zaman dulu sampai sekarang ini, kayaknya kalau yang memakai mesin dengan mandau yang dengan tangan itu memang berbeda. Nah, itu. Berbeda gimana, Empu? Ya berbeda saja seperti itu. Karena ada goresan-goresannya, ada lekukan-lekukannya, patahan-patahannya yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Malahan justru mesin ini kadang-kadang melakukan itu malah bisa merusak nilai yang ada. Nah, itu nggak percaya ya, empu juga nggak bisa meyakinkan, karena semua itu adalah hal yang empu lakukan selama ini. Jadi saya, Empu Gelol, juga tidak ingin dibanding-bandingkan, tidak ingin disanding-sandingkan dengan siapa saja. Saya membuat sesuatu hal yang menurut saya gitu, yang sesuai dilakukan oleh orang-orang tua sebelum saya dulu seperti itu ya, itu saya lakukan tuh. Dan saya juga nggak berharap apa yang Empu buat itu dibilang bagus. Kemarin ada juga yang bertanya, Empu, mandau yang paling bagus buatan Empu seperti apa? Saya kepingin lihat, katanya gitu. Saya bilang begini, Empu Gelol tidak punya mandau yang paling bagus buatannya itu. Tapi kalau kepingin Empu membuat karya yang paling bagus, Empu bisa. Artinya pakem yang tidak ada di dalam permandauan ciri khas Dayak Benua itu saya mengada-ngada, saya juga bisa. Itu namanya cenderamata, souvenir kerajinan. Bisa. Itu semuanya bisa saya lakukan yang menyangkut nilai kerajinan, nilai karya
seni biasa, bukan nilai daripada kepakaman Mandau selama ini. Nah, jadi yang jadi pegangan saya adalah Mandau yang memang menjadi ciri khas selama ini, itulah yang saya buat ton. Moluk mon. Mana le apa iso mencarang ho. Apa iso mencarang ho koiro. Jadi terputus namanya membawa bahasa primitif paksa. Penjelasannya terputus, bingung sampai di mana tadi. Nah, ini nanti kadang-kadang terputus gini ketika Empu menjelaskan bisa salah ini. Ya. Nah, ini jadi tetap seperti biasa Empu selalu menghargai dan menghormati saudaraku yang lain di dalam berkarya, di dalam membuat sesuatu hal yang menyangkut tentang Mandau. Itu sudah pasti. Yang Empu ceritakan ini adalah gaya Empu, bukan menyangkut yang lainnya. Itu jadi ketika Empu melakukan ini, sering ada yang beranggapan berarti Empu tidak bisa membuat seperti ini ya, Empu tidak bisa membuat seperti ini ya. Empu bisa semua membuat yang seperti itu. Mandau tipe bentuk ukiran seperti apa saja saya bisa membuat, tapi saya tidak melakukannya karena itu di dalam kepakaman asli Dayak Benua nggak ada gitu. Jadi saya tidak melakukannya. Tapi kalau ada kawan saudara lain yang melakukan itu berarti nggak boleh dong Bu. Bukan nggak boleh, itu Empu gitu. Kalau Empu tidak melakukan itu, dan dari dulu Empu mempunyai ciri khas tersendiri di dalam Mandau. Kalau teman yang lain ya itu urusan mereka, terserah mereka. Karena kita sesama pelaku seni ini nggak boleh saling mengganggu, harus saling menghormati siapa dia. Itu memang banyak orang bilang Empu ini pembuat Mandau yang baru. Betul, yang Empu adalah pembuat Mandau yang baru. Itu tapi yang perlu diingat, Empu pernah katakan Empu membuat Mandau dari tahun 1983. Banyak yang belum lahir, cuman itu aja sudah mulai membuat Mandau. Tahun 1983 banyak yang belum lahir ya, Empu sudah mulai membuatnya. Nah, jadi Empu juga menghargai anak-anak baru yang membuat Mandau berkarya. Itu silahkan buat kalian yang muda-muda, adik-adikku, berkaryalah yang baik, hormati orang lain, buatlah karyamu dengan tidak membuat sesuatu kata atau statement yang menyinggung orang lain. Karena yang namanya kita berkarya ini, janganlah merasa itu adalah milik kita sendiri, karena banyak orang-orang lain di luar sono yang berkarya juga sama seperti posisi kita. Untuk membuat Mandau juga seperti itu. Makanya itu Empu Gelol, saya sendiri membuat Mandau. Saya tidak pernah mengatakan atau merasa hanya saya sendiri pembuat Mandau. Kalau saya merasa itu, nanti ini adalah hal yang kurang baik, kurang bagus. Karena harus saya sadari, harus saya ingat, introspeksi lagi diri, bahwa banyak pembuat Mandau selain saya. Saudara saya di Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan lain-lain. Saya harus menghormati mereka semua. Karena dengan membuat konten video seperti ini, pasti mereka akan menonton, pasti mereka akan melihat itu, melihat apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan. Dan kita harus bagaimana caranya agar mereka juga merasa apa yang kita katakan dan sampaikan itu merupakan hal yang positif dan baik serta membangun. Makanya itu setiap konten Empu selalu berusaha membuat yang terbaik dengan tidak menyudutkan siapa saja seperti itu. Maka Empu tetap hanya berfokus kepada Dayak Benua saja.
Itu. Lalu apa empu saja sih membuat mandau Dayak Benua? Banyak yang lain di pedalaman kampung empu juga banyak pembuat mandau, bukan hanya empu Gelol saja. Nah, itu. Terus apa hubungannya empu mandau yang seperti ini dengan mandau kerajinan souvenir? Ya sebenarnya kalau hubungan secara langsung nggak ada. Karena yang namanya kerajinan souvenir itu tentu beda dengan barang yang real, yang asli, yang dibuat dari tempo dulu hingga saat ini nggak berubah gitu. Kalau yang souvenir kerajinan, masa sih mau disamakan dengan mandau yang beneran? Nggak sama. Hanya mandau cenderamata kerajinan ini mengambil benang merah dari mandau aslinya gitu, menyerupai. Nah, itu. Jadi mandau souvenir cenderamata, lihat aja di toko-toko kerajinan yang seperti itu, samakah kira-kira dengan mandau yang asli? Itu nggak sama. Itu karena kita kalau mandau yang beneran itu, jujur, kalau mandau tempilan yang beneran itu, satu contoh, nggak ada kita dibilah mandau itu ada gambar tameng. Itu salah satu contohnya kalau untuk kita benua, Dayak Benua. Tapi kalau saudara lain seandainya ada dibilah mandau itu ada gambar tamengnya, itu segala macam, mungkin ya terserahlah. Cuman maksud empu tetap pada kami Dayak Benua, kami nggak ada itu. Nah itu, hanya itu mungkin untuk pagi ini, karena empu mau nggak ingat ngopi ini tadi. Nah, kok kopi masih belum turun. Ini mutar-mutar terus ini. Gimana ini? Waduh. Bahaya ini. Kurang kencang itu. Nah. Nah, ini ngopi belum sempat terminum, ini belum sempat termakan. Kita ngopi dulu. Kok kopinya pahit? Manis toh. Oh, manis. Nggak boleh diprotes. Siap, Tuan Guru. Kata Mbah Wono, Tuan Guru. Ya. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat Empu sampaikan. Semoga pagi ini kita semua sama-sama berbahagia dengan rezeki pada hari ini, dengan konten Empu yang semoga saja menghibur dengan ala kadarnya, dengan kamera handphone saja. Nah, itu kata orang jadi YouTuber itu apa saja bisa, yang penting kamera, HP berkamera, bener. Kayak Empu ini HP, yang penting HP ada kamera, nggak penting itu ini segala macam, karena kita memang orang biasa itu. Orang biasa yang kepingin mau menjadi luar biasa. Semoga saja terwujud, dan salam semangat buat teman-temanku para YouTubers yang pemula juga seperti Empu dan kawan-kawan yang lain. Terus para saudaraku yang ada di mana saja penikmat mandau, Empu ucapkan mohon maaf kalau ada kata yang salah seperti biasa. Salam budaya di mana saja. Tabe untuk